Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas dua kondisi yang sering dijumpai pada anak-anak, yaitu ADHD dan autisme. Mungkin sebagian dari kita sudah mendengar istilah ini, tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan ADHD dan autisme ya? Dua gangguan tumbuh kembang anak ini memang memiliki gejala yang mirip, namun sebenarnya kedua kondisi ini berbeda loh teman-teman. Jadi, apa sih perbedaannya? Anak-anak dengan ADHD cenderung yang pertama kesulitan fokus, yang kedua terlalu aktif atau hiperaktif, dan yang ketiga sering bertindak impulsif tanpa berpikir. Sedangkan autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan pola perilaku. Anak-anak dengan autisme seringkali yang pertama kesulitan berinteraksi sosial, yang kedua tidak responsif terhadap orang lain termasuk tidak suka kontak mata, dan yang ketiga memiliki minat atau kebiasaan yang sangat terbatas dan berulang. Mengenai penyebab, baik ADHD maupun autisme belum sepenuhnya dipahami. Namun, ada beberapa faktor yang dianggap berperan. Yang pertama, untuk anak dengan ADHD, penyebab utamanya diduga terkait dengan ketidakseimbangan zat kimia di otak, faktor genetik, atau faktor lingkungan seperti paparan zat berbahaya saat kehamilan. Sedangkan untuk anak dengan autisme, penyebabnya lebih kompleks dan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kelainan pada struktur otak anak dengan autisme. Pengkajian anak dengan ADHD yaitu yang pertama, kaji riwayat keluarga, seperti adanya anggota keluarga dengan ADHD. Yang kedua, periksa riwayat kelahiran seperti apakah bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, mengalami anoksia atau asfiksia. Yang ketiga, kaji riwayat perilaku seperti perkembangan anak, masalah akademis, dan perilaku di sekolah. Pengkajian anak autisme yaitu yang pertama, kaji riwayat kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan, termasuk adanya komplikasi. Yang kedua, kaji riwayat tumbuh kembang seperti evaluasi kemampuan bicara, bahasa, komunikasi, interaksi sosial, pola bermain, dan perubahan perilaku anak. Anak dengan ADHD, diagnosa yang pertama yaitu gangguan proses berpikir. Intervensinya yang pertama, berikan instruksi sederhana, jelas, dan langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, minimalkan distraksi di lingkungan seperti suara bising atau benda menarik perhatian. Yang ketiga, gunakan metode pembelajaran visual atau alat bantu seperti gambar ataupun tabel. Yang keempat, dorong anak untuk istirahat singkat di antara tugas panjang untuk meningkatkan perhatian. Yang kelima, libatkan orang tua dalam pelatihan pengelolaan perilaku menggunakan positive reinforcement. Diagnosa anak ADHD yang kedua yaitu resiko cedera. Intervensinya yang pertama, amankan lingkungan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Yang kedua, ajarkan anak aturan keselamatan dasar, misalnya tidak berlari di tangga. Yang ketiga, pantau aktivitas anak terutama saat bermain di luar. Anak dengan autisme, diagnosa yang pertama yaitu gangguan interaksi sosial. Intervensinya yang pertama, gunakan teknik intervensi perilaku seperti ABA atau Applied Behavior Analysis. Yang kedua, dorong anak untuk bermain dengan teman sebaya dalam aktivitas yang terstruktur. Yang ketiga, ajarkan keterampilan sosial secara langsung seperti menyapa atau memberi isyarat sederhana. Yang keempat, hindari memaksa anak untuk melakukan kontak sosial yang tidak diinginkan. Yang kelima, gunakan jadwal visual untuk membantu anak memahami kegiatan sosial yang akan datang. Diagnosa anak autisme yang kedua yaitu gangguan komunikasi verbal. Intervensinya yang pertama, gunakan alat bantu komunikasi seperti kartu gambar ataupun perangkat komunikasi alternatif. Yang kedua, berikan waktu tambahan kepada anak untuk merespon pertanyaan atau instruksi. Yang ketiga, ajarkan anak untuk menggunakan gerakan tubuh atau isyarat sebagai bentuk komunikasi. Yang keempat, lakukan terapi wicara bekerja sama dengan spesialis. Yang kelima, hindari penggunaan bahasa yang rumit, gunakan kalimat sederhana.
Implementasi untuk anak ADHD mencakup pengamanan lingkungan, pengawasan, aktivitas fisik terstruktur, dan rutinitas harian yang konsisten. Pada anak autisme, terapi sosial, stimulasi interaksi, dan pendekatan individual diterapkan bersama dengan terapi wicara dan penggunaan alat bantu visual untuk meningkatkan komunikasi. Semua ini bertujuan mendukung perkembangan anak secara optimal. Asuhan keperawatan untuk ADHD fokus pada mengurangi resiko cedera akibat perilaku impulsif dan memperbaiki defisit perhatian. Untuk autisme, fokusnya adalah membantu keterampilan sosial dan komunikasi verbal. Evaluasi berkala penting untuk menyesuaikan intervensi sesuai perkembangan anak.